Kenapa sekarang banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk memilih sistem VRF untuk air conditioning daripada gedungnya? Apa itu VRF? VRF adalah sebuah singkatan dari Variable Refrigerant Flow. Nah, ada sering tanya begini nih, kayaknya kalau pakai VRF itu mahal ya dibandingin dengan kalau pakai AC wall mounted ya, seperti AC wall mounted itu AC rumahan yang tipenya tipe wall mounted yang satu unit sama satu outdoor itu dikoneksi. Nah, itu kan itu lebih murah. Iya betul memang. Kalau itu memang lebih murah. Tetapi bedanya apa? Bedanya adalah kalau di VRF itu outdoornya terbatas atau outdoornya minimal, tetapi bisa dikoneksi kepada sekian banyak indoor unit. Jadi karena VRF itu punya kemampuan untuk panjang pipanya yang cukup panjang gitu. Jadi itu tidak perlu outdoornya itu ditaruh di berdekatan dengan indoor, tidak perlu. Misalnya dia taruh di atas saja, di rooftop, nanti pipa itu akan turun dan dikoneksi dengan berbagai macam indoor unit, misalnya satu buah lantai, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah sebuah desain yang memang memampukan untuk outdoor itu terbatas dan bisa taruh di atas. Karena dia punya kemampuan untuk panjang pipa yang panjang sekali sampai dengan 150 meter gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan AC single split wall mounted itu memang nggak bisa dibandingkan. Karena kenapa? Karena kalau AC wall mounted kita suatu gedung misalnya ada banyak indoor unit, maka itu harus dicek satu persatu gitu. Misalnya di gedung ya, gedung perkantoran. Oh ada yang belum mati, maka itu harus datang tuh satpam atau karyawan mematikan. Tapi kalau di VRF itu bisa decentralized. Nah, ini bedanya. Centralized itu apa? Artinya dia bisa dikontrol dari sebuah alat saja. Entah dari nanti dikonek ke komputer atau laptop, itu bisa disetting dari situ. Misalnya jam 7 pagi itu semua sistem semua unit nyala. Itu bisa seperti itu. Kalau di single speed gak bisa, kan mesti satu-satu dinyalain. Atau sebaliknya disetting lagi, dikasih jadwal. Mati semua indoor unit mati jam 6 sore karena sudah tidak ada pegawai misalnya. Itu bisa. Nah, begitu juga misalnya di setting temperaturnya. Semua temperatur itu di kantor itu atau di hotel itu adalah hanya 22 derajat Celcius. Dan itu bisa terkunci. Walaupun nanti ada orang iseng itu jahil dikontrol di ruangan itu diturunin sampai 16 yang paling rendah, tetap itu nanti akan tersetting adalah di 22 derajat Celcius. Di single split wall mounted itu tidak bisa gitu. Atau single split apapun juga ya tidak bisa. Kan single split itu terdiri dari wall mounted, ada kaset, ada duct, ada floor standing gitu. Nah, kalau di VRF unitnya macam-macam juga. Ada kaset, ada wall mounted, ada duct gitu ya. Jadi memang tergantung kebutuhan. Kalau soal harganya gimana? Harganya memang betul pasti akan lebih mahal daripada single split gitu. Lalu ada juga pertanyaan begini, wah bagusan sih kalau mau efisiensi betul-betul efisiensi itu pakai chiller. Nah, cuma jangan lupa ya chiller itu ada dua jenis yang disebut air cool dan water cool. Nah, mana yang dipakai? Kalau water cool betul, itu memang efisiensinya tinggi. Itu penggunaan listriknya memang akan lebih rendah daripada uh, air cool chiller. Kenapa? Karena VRF pun adalah air cool gitu, karena ada kipasnya di atas. Tapi kalau water cool chiller itu nanti kan ada apa namanya ada cooling tower itu untuk pendinginannya. Jadi kalau tidak ada kesulitan airnya di satu itu bagus, nggak apa-apa ke chiller. Kalau misalnya untuk mall, it's okay. Atau misalnya ruangan hall besar gitu ya, it's okay. Tergantung kebutuhan. Tapi kalau di pabrik-pabrik, itu memang banyak kan pakai chiller. Kenapa? Karena pabrik biasanya memang memakai chiller untuk mendapatkan air dinginnya. Gitu. Kan kalau VRF, kalau single split itu kan bukan air dingin yang didapat, udara dingin. Karena tidak ada
air apapun sirkulasi di single split maupun di VRF. Tapi kalau di industri atau di pabrik itu memerlukan air dingin untuk mendinginkan misalnya mesin atau menstabilkan ruangan-ruangan clean room, memang lebih baik pakai chiller gitu. Jadi memang tergantung kebutuhan. Nah, kalau bicara dengan gedung-gedung komersial seperti kantor, hotel, ya kan bahkan rumah-rumah mewah sekalipun sekarang itu sudah mulai memakai VRF. Kenapa? Ya karena tadi seperti itu, bisa decentralize, bisa menyembunyikan outdoornya. Jadi kalau kalau di sebuah kantor atau di sebuah hotel itu kalau dia punya ruangannya banyak, itu akan banyak tuh bertebaran outdoor di tembok atau bisa sih dikamuflasekan gitu ya. Tapi tetap akan kelihatan gitu dan itu biasanya akan merusak estetika, kembali lagi estetika gitu. Jadi banyak memang pada akhirnya para desainer atau para arsitek itu memakai VRF. Kenapa? Karena bisa outdoor itu taruh di roofnya. Karena dia punya kemampuan panjang pipa yang panjang gitu. Jadi tidak masalah kalau soal panjang pipa. Karena dia memang VRF panjang. Kalau single split wall mounted paling panjang itu hanya 15 meter pipanya. Lebih dari itu bisa nggak? Oh bisa jalan. Cuman bakal akan sering terjadi masalah. Misalnya kompresornya jebol dan sebagainya. Cepat sekali seperti itu. Kenapa? Karena terlalu panjang. Karena itu tidak memungkinkan single split wall mounted itu untuk panjang pipa. Nah, itu kira-kira kenapa maka dipilih begitu banyak sekarang gedung-gedung memakai VRF. Gitu. Karena kalau VRF tidak ada urusannya dengan air. Nah, karena kalau kita chiller kan pakai air ya. Nah, kalau chiller itu airnya kurang bagus, mutunya kurang bagus, itu nanti akan mengganggu lifetime-nya. Gitu. Makanya mesti ada treatment. Airnya itu mesti treatment supaya bagus gitu ya. Supaya tidak mengganggu operasi daripada chiller itu sendiri dan lifetime-nya tidak terganggu. Tapi kalau kita susah air, harga air mahal untuk gedung-gedung kantor atau untuk gedung-gedung seperti hotel, ya pilihannya banyak sekarang akhirnya beralih ke VRF. Kalau kita mana yang paling bagus, single split, VRF atau chiller, tergantung kebutuhan. Kalau di industri jelas tidak mungkin kalau untuk proses daripada clean room untuk mendinginkan mesin-mesin daripada industri tidak mungkin pakai VRF atau single split, pasti pakai chiller karena yang dibutuhkan adalah air dinginnya gitu. Jadi memang tergantung semua kebutuhan. Nah, kalau untuk gedung komersil memang VRF menurut saya sih yang paling available sekarang karena harganya tidak semahal kalau kita memakai chiller ya, tidak pakai chiller, apalagi chiller water cool gitu ya, jenis-jenis kayak sentrifugal dan sebagainya, itu memang pasti akan lebih mahal gitu. Nah kalau untuk di VRF itu pasti akan lebih 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 terjangkau gitu. Lalu, tapi kalau VRF dibandingkan dengan single split, ya pasti berbeda. VRF pasti akan lebih mahal. Nah, sekarang bukan soal mahal atau tidak mahal. Tergantung kebutuhan kita, gitu ya. Tergantung kebutuhannya apa. Jadi silakan pilih saja yang mana yang memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan budget, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan desain dan sebagainya, itu boleh saja. Tapi kalau misalnya, gitu, misalnya ada kebutuhan VRF, sekarang ada yang namanya VRF Clivet, merek Clivet brand Italia. Dia ini punya beberapa hal yang begitu bagus. Bisa menjawab semua masalah-masalah yang saat ini sering muncul di VRF. Jadi ya selalu pengen mencoba ya pakai pakai misalnya pakai VRF Clivet, silakan saja. Ya, banyak hal yang bisa didapatkan dari VRF Clivet CRV8C tipe yang terbaru. VRF Clivet CRV8C itu memang betul-betul banyak hal yang berbeda daripada VRF pada umumnya.